Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, kepada yang terhormat, Ibu Wineke Dina Pratiwi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan teman-teman kelas 6D yang saya banggakan, pada video ini akan memaparkan materi mengenai bahasa sebagai media retorika yang akan disampaikan oleh kelompok 5. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Iqnu Drika, dengan NPM 1810831080032. Materi kedua disampaikan oleh Saudari Noviatul Latifah dengan NPM 1810631080205. Baiklah, langsung saja. Pembahasan pertama mengenai bahasa sebagai media retorika. Manusia secara fitrah memiliki kemampuan dalam berbahasa. Dengan berbahasa, manusia dapat berekspresi dengan menunjukkan perasaan dan pikirannya. Ketika sebuah kata-kata dan informasi tidak dapat lagi dipahami dan membingungkan, manusia mulai kritis mempertanyakan bahasa dan fungsinya. Bahasa merupakan media retorika, sedangkan retorika sering digunakan sebagai ilmu berbicara yang diperlukan setiap orang. Ketika berbicara di depan umum, seseorang membutuhkan ilmu retorika untuk menunjang kualitas pembicaraannya. Selain itu, retorika digunakan untuk meyakinkan pendengar akan kebenaran, gagasan, atau topik yang dibicarakan. Akan tetapi, tidak banyak orang yang mampu menggunakan retorika dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi bahasa dan retorika dalam berkomunikasi atau berbicara di depan umum. Rekonstruksi dapat dimulai dari segi penggunaan bahasa yang digunakan dalam berbicara. Kemudian, pada ilmu retorika yang harus digunakan yaitu metode dan etika retorika. Dengan merekonstruksi bahasa dan retorika, kemampuan berbicara semakin mudah dimengerti, indah, dan sistematis. Selanjutnya, pengertian bahasa. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter, dipergunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sejalan dengan pendapat Wibowo dalam Yusuf Zainal Abidin pada tahun 2018, halaman 65, beliau mengemukakan bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbiter dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Bahasa memiliki beberapa ciri. Pertama, sistematis, yaitu bahasa mempunyai pola atau aturan. Kedua, arbiter, yang artinya nada suka, yaitu kata sebagai simbol yang berhubungan secara tidak logis dengan yang disimbolkannya. Ketiga, ucapan atau vokal, yaitu bahasa berupa bunyi. Keempat, bahasa itu simbol, yang artinya kata sebagai simbol mengacu pada objeknya. Kelima, bahasa selain mengacu pada suatu objek, juga mengacu pada dirinya sendiri. Artinya, bahasa dapat dipakai untuk menganalisis bahasa. Keenam, manusiawi, yaitu bahasa hanya dimiliki oleh manusia. Ketujuh, komunikasi, yaitu fungsi terpenting dari bahasa ialah menjadi alat komunikasi dan interaksi. Selanjutnya, hakikat bahasa. Hakikat bahasa menurut Roy King-Kohn memiliki 4 sifat, yaitu 1. Mengganti. Bahasa dapat menggantikan peristiwa yang seharusnya dilakukan oleh individu atau kelompok. 2. Individual. Seorang individu atau kelompok dapat meminta individu atau kelompok lain untuk melakukan pekerjaan. Bahasa yang diucapkan oleh seorang individu kepada individu yang lain bersifat individual. Ketiga, kooperatif. Ketika sebuah bahasa telah dilahirkan dalam kalimat yang didengar oleh individu lain untuk melakukan pekerjaan yang diminta.
kesediaan seseorang individu dalam melakukan pekerjaan itu karena adanya unsur kooperatif antar individu. Dan yang terakhir yaitu komunikasi. Bahasa merupakan alat komunikasi. Selanjutnya, fungsi bahasa. Fungsi bahasa dikelompokkan dalam ekspresif, konatif, dan representasional. Dengan fungsi ekspresifnya, bahasa terarah pada pembicara. Dalam fungsi konatif, bahasa terarah pada lawan bicara. Dan dengan fungsi representasional, bahasa terarah pada objek lain di luar pembicaraan dan lawan bicara. Selain itu, menurut Mar'ad dalam Yusuf Zainal Abidin pada tahun 2018, halaman 67, bahasa terbagi menjadi dua sifat, yaitu intrapersonal dan interpersonal. Bersifat intrapersonal yaitu penggunaan bahasa untuk memecahkan persoalan, mengambil keputusan, berpikir, mengingat, dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat interpersonal yaitu menunjukkan adanya pesan atau keinginan penutur. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya alihkan kepada pemateri kedua. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Saya akan memaparkan materi selanjutnya tentang bahasa dan retorika dalam komunikasi. Bahasa digunakan dalam percakapan karena bahasa merupakan kombinasi kata yang diatur secara sistematis sebagai alat komunikasi. Menurut Asyad, ada beberapa faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan yang harus dikuasai untuk menunjang efektivitas pembicaraan. Nah, yang pertama yaitu faktor kebahasaan. Ada ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, ada pilihan kata, lalu ketepatan sasaran pembicaraan. Kesesuaian penempatan atau penggunaan tekanan nada, sendi, atau tempo dan durasi merupakan daya tarik bagi pendengar. Tekanan di sini berhubungan dengan lemahnya suara, sendi atau tempo berhubungan dengan cepat lambatnya bicara, dan durasi atau jeda menyangkut perhentian. Nah, keempat faktor tersebut harus dapat dipadukan secara serasi guna memperoleh intonasi dalam komunikasi secara baik dan menarik. Lalu yang kedua ada faktor non-kebahasaan, yaitu 1. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. 2. Pandangan harus diluruskan kepada lawan bicara. 3. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. 4. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. 5. Kenyaringan suara yang sangat menentukan. 6. Kelancaran. 7. Relevansi atau penalaran. 8. Penguasaan topik. Nah, tujuan tersebut tidak lain adalah supaya topik yang dipilih betul-betul dikuasai. Penguasa topik yang baik akan menumbuhkan keberanian dan kelancaran yang baik pula. Faktor-faktor tersebut dapat disinteskan bahwa dalam penilaian keterampilan berbicara yang meliputi aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaan, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua belas aspek kebahasaan dan non-kebahasaan ini merupakan suatu unsur penting yang saling berkaitan terhadap keberhasilan seseorang dalam semua bidang kehidupan, terutama dalam kegiatan berkomunikasi. Lalu teman-teman, dalam berpidato ada beberapa etika retorika yang harus diperhatikan, yaitu 1. Memerhatikan kondisi keadaan tertentu. Hal ini memerlukan keputusan yang bijaksana, humanistis, dan etis sosial. 2. Memerhatikan standar benar tidaknya ditentukan oleh hukum. 3. Memerhatikan etika nilai adat istiadat atau tata nilai kesopanan yang berlaku pada masyarakat. 4. Memerhatikan alasan logis atau fakta yang ada. 5. Memiliki kekuatan dalil atau naskah. Nah, kemudian selain faktor-faktor dan sikap retorika tersebut, Supratman menyampaikan kiat-kiat yang dapat dijadikan acuan sebagai indikator keberhasilan berbicara. Yang pertama yaitu ada lafal dan volume suara. Terdiri dari tidak menggunakan pengaruh lafal asing, tiap fonem diucapkan dengan jelas, suaranya jelas dan menarik serta simpatik, gagasannya mudah ditangkap. Yang kedua ada intonasi,
yaitu terdiri dari tekanan, jeda, dan tempo. Ada penggunaan tekanan, pemberhentian, dan tempo dilakukan secara tepat dan menarik sesuai dengan situasi dan kebutuhan pembicaraan. Lalu, komunikasi menyenangkan dan mudah ditangkap. Yang ketiga, ada perbendaharaan kata. Kata-kata digunakan secara tepat, cermat, serta bervariasi, sehingga yang dikemukakan cukup menarik dan mudah dipahami. Lalu daya imajinasi pendengar cukup berkembang. Yang keempat, komposisi bentuk bahasa. Unsur gagasan dituturkan dengan urutan yang logis dan menarik serta bervariasi. 5. Pemahaman isi pembicaraan, yaitu 1. Kelancaran pembicaraan menunjukkan bahwa ia yakin dengan yang dikemukakan. 2. Variasi pembicaraan orisinal dan kreatif. 3. Pendengaran merasa senang mendapatkan hal-hal baru yang dikemukakan. Selanjutnya poin ke-6 yaitu kelancaran. Nah, kelancaran pembicaraan dapat membuat pendengar yakin dengan yang dikemukakannya. Ketujuh, ada sikap berbicara. Sikap berbicara ada baru berbicara setelah ia menyimak pembicaraan pendengar, lalu ada berpretensi, mengemukakan pendapat yang saling menguntungkan, ada berhati-hati apabila akan menyanggah pendapat orang lain. Kedelapan yaitu pretensi pembicaraan. 1. Hanya berbicara mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi pendengar. 2. Gagasannya orisinal dan segar. 3. Menghargai dan jujur apabila menggunakan pendapat atau mengutip pendapat orang lain. I like to ask all of you, what is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself. I'm Kim Namjoon and also RMBTS. Selanjutnya ada retorika dan sastra. Bahasa di dalam karya sastra bukan bahasa seperti dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa dalam karya sastra lebih banyak ditunjukkan untuk mendapat efek estetis. Untuk kepentingan itulah, bahasa dalam karya sastra disiasati dan dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan bahasa non-sastra. Bentuk pengungkapan bahasa di dalam karya sastra harus mendukung gagasan secara tepat, sekaligus mengandung efek estetis sebagai sebuah karya seni. Efek estetis dapat diperoleh dengan memanfaatkan unsur retorika. Retorika adalah teknik pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada pengetahuan yang tersusun baik. Nah, menurut Abrams, dalam Nurdian Toro, unsur retorika meliputi penggunaan bahasa, figuratif language, dan wujud pencitraan atau imagesi. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.